warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Nas'aluka ya Allah khair hadzal yawm wa khair fihi wa khair ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi syarri ba'dah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita, wakil bupati, bukan wali kota ya? Kabupaten. Kata beliau karena Ustadz ganteng, kiranya Pak Wakilnya lebih ganteng. Alhamdulillah. Sebab dulu orang terdata itu banyak campuran Arabnya dan Indianya. Sampai kini kan, aduh tuh ya. Mungkin Bangla, macam-macam lah. Alhamdulillah. Dan itu unik-unik. Ada Cinonya juga. Jadi tak boleh benci ke Cina, tak boleh benci ke India, tak boleh benci ke Arab. Kita cinta semua makhluk Allah. Ya, itulah makna dari rahmatan lil alamin. Begitu juga Pak Camat, Pak Pengurus dan sahabat-sahabat kami, para asatiz, kawan-kawan. Ternyata ada yang jauh dari Piaman juga nih ya. Kawan embuh dulu sama sekolah ya, ahli hadis itu, tapi pura-pura jadi awam. Nyamar dia. Baik Bapak Ibu sahabat dimuliakan Allah, tema kita apa Pak Yunus? Silsilah akidah Ahlussunnah. Sebelum mengenal silsilah akidah Ahlussunnah versi tanah datar ya, insyaallah. Ambo bertanya, si Mabua jauh atau dake? Dake dari siko. Alhamdulillah. Kumango? Dake siko jauh. Dake Pak Wakil. Alhamdulillah. Jadi nanti jelas ambo cerita yang mah. Nanti ada namanya Syekh Maksum, tapi sejarahnya perlu ditelusuri orang. Syekh Maksum itu seorang ahli qalbu, dan mereka semua ahli qalbu, belajar di Mekah, Madinah. Nanti yang akan berceritakan. Yang paling tua itu Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simaburi, begitu di kitab. Simaburi berarti orang matu. Simabur. Maka ambo datang ke sekolah agak merinding. Wah, udah arah-arah Simabur kemana? Ya. Kami punya sanad zikir, ya. Ambo sebutkan sanad ambo. Sanadnya lah turun ke Payakumbuh, kasih 7. Tapi nak tahu di Simabur tal hado dan memakai itu tidak. Ya. Kalau nak ado kita balikin soalnya. Ya, kita pindahkan kembali. Kami mengambil ilmu zikir dari Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin itu meninggal, kami masih muda, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Maulana Qasri, masih hidup. Gurunya Syekh Nuruddin mengambil dari Maulana Ayas Sultani. Beliau murid dari Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pendiri PRT. Beliau ngambil dari Maulana Zahid. Maulana Zahid itu masih di belakang, ada masjid Usang di belakang terminal Payakumbuh Kota Nampe. Ada namanya Masjid Usang. Tapi orang lama menulisnya Angku Soy. Nama aslinya Tuanku Syekh Zahid. Nah, jadi berubah dengan lahjah orang lokal. Beliau ngambil dari Syekh Ilyasin, itu di daerah Sungai Dareh. Setuju ya? Syekh Ilyasin mengambil ilmu zikir tuh dari Syekh Muhammad Jamil yang disebut sangat alim dan sering bersurat-suratan dengan Syekh Sulaiman Zuhdi di Mekah. Orang yang kemudian menikah aja orang Barula. Barula masuk tanah datar Pak Wakil. Tapi dah kayak ke Payakumbuh ya. Itu di Barula ada namanya Masjid Taqwa. Kalau kita arah ke Piladang, ambulah lupa kira-kira sebelah Suuk. Kalau dari Siko kita belok arah ke Situjuh. Nanti ada Masjid Taqwa, tapi sudah jadi masjid biasa. Dulu itu tempat belajar zikir, belajar kitab. Beliau ngambil dari mintuonya, namanya Syekh
Muhammad Tahir Al-Khalidi, dan lama di Mekah boleh disebut Al-Makki. Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu dulu mengaji pertama ke orang Simabua. Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simaburi. Siapa orang yang bernama Syekh Ismail ko? Apakah hanya besar di Tanah Data? Enggak. Hanya besarnya di Mekah. Jadi ilmunya orang Tanah Data dulu mambiak di Mekah langsung. Di mana berguru? Di depan Masjidil Haram ada namanya Jabal Abi Qubais. Kini diambil dari pemerintah dan dijadikan seperti istana lah ya. Istana. Dulu itu tempat suluk. Tempat suluk ngaji kitab. Semua tarekat ada di situ, tarekat zikir. Kini karena musuh-musuh Islam itu tahu kebangkitan rohani umat Islam ada di ahli zikir, maka mereka mencoba memisahkan ahli zikir dari umat. Maka dimunculkanlah kelompok yang atas nama agama memusuhi sufi, memusuhi ahli tarekat, yang mana mereka dulu mengislamkan negeri kita. Jadi dulu itu diambil di Mekah tuh, Syekh Ismail. Syekh Ismail berguru kepada Sayyid Abdullah Afandi Al-Makki. Beliau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negara Irak banyak zuriat Rasulullah. Sebenarnya banyak. Akhirnya cuma bertahan di Pariaman dengan gelar Siti. Itu Siti itu artinya zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Tanah Data ada gelar itu Pak Wakil. Tak ada. Tak ada. Boleh pekumpul dah hilang. Sebab orang Minang nasabnya kayak ibu. Mau orang Arab, mau zuriat Rasulullah, masuk karena Minang pakai nasab ke ibu. Tapi di tepi pantai pengaruh adat tidak sekuat di Dareh. Maka bercampurlah di situ adat ke ibu, nasab, sedangkan nasab agamu kepada ayah. Maka orang-orang Piaman, orang Agam lah ya, rantaunya orang Agam kan itu gala dari ayah atau dari mama? Ada DP dua-duanya. Nah, itu kelebihannya. Syekh Sayyid Abdullah Afandi Al-Makki, guru dari Syekh Ismail itu ngambil dari Imam Khalid. Nah, Imam Khalid itu ahli aqidah ahlu sunnah, berpolemik banyak dengan kelompok Syiah Mu'tazilah, kalau sekarang liberal lah ya. Jadi Sufi berlawanan dengan Syiah. Tapi musuh Islam tahu, supaya Sufi ini dijauhkan dari umat, tuduh dia jadi Syiah. Benar Buya? Nah, itu Buya kita tahu, beliau tamatan Azhar dan sangat mengerti pola-pola itu dari dulu. Kami dulu melihat ada kawan-kawan mau kuliah kerja nyata, ngambil bantuan buku dari satu lembaga, dapatlah selebaran berdus-dus, isinya apa? Agama Syiah. Pas kita lihat isinya adalah penyerangan terhadap ulama-ulama ahli zikir. Tapi judulnya agama Syiah. Jadi penulis tidak mengerti apa beda ahli zikir dengan Syiah. Nah, itu sanad yang pertama. Gagah tidak sanad orang Tanah Data? Silsilah ilmu orang Tanah Data gagah tidak tuh? Berkelas Pak. Dan perlu tahu, Syekh Ismail itu jadi guru di Bengkalis, orang Siak. Raja Ali Haji itu berguru ke beliau. Gurunya para raja Pak. Dan beliau perdebatannya internasional, berdebat dengan banyak ulama, berdebat bahkan sesama ahli zikir. Syekh Ahmad Khatib Sambas beliau debat, Syekh Abdul Azim Madura debat. Itu biasa perdebatan, dan tulisnya pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Minang. Alhamdulillah, nanti kalau jalan-jalan ke UIN Imam Bonjol Padang, ada kawan namanya Dr. Sofyan. Itu menulis S2, S3, kami bahasa Mir samo ya, S2 samo, S3 samo. Menulis tentang Maulana Syekh Ismail Simabua. Dahsyat. Risalahnya semua ditulis dalam bahasa Arab. Bahkan beliau
menyalin dan menulis syair-syair silsilah keilmuan zikir kepada Nabi digubah dalam bahasa Arab. Kalau bapak ibu datang ke Payakumbuh, ada surau namanya Surau Sulwa. Itu mereka kalau zikir itu melagukan silsilah tuh. Dari Rasulullah turun kepada Abu Bakar, itu diiramakan bahasa Arab. Beliau hafal. Tapi kalau dicuburnya lebih kabih lo ketua kan. Ilmu beliau itu berkembang kini di wilayah Kabupaten Lombok Kota, Payakumbuh. Jadi nasab zikirnya kini lah pindah dari orang Tanah Datar ke Payakumbuh. Maka Payakumbuh itu boleh disebut negeri 1000 suluk. Sebagaimana Kampar di Riau itu negeri 1000 suluk. Tapi gurunya 1000 suluk di mana? Di Simabuah. Itulah hebatnya orang Simabuah dulu. Kini itu yang pertama. Yang kedua tadi Kumango. Pasti tahu nama Syekh di situ. Siapa nama Syekh di situ? Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, Kumango. Kami sedih ya, dulu pernah ke situ sekali, tidak terawat Pak. Tidak terawat, bahkan hewan ternak itu bisa masuk ke situ. Tak tahu orang kalau yang berkubur di situ waliullah, syekh hebat, kiai dahsyat. Lebrani wak kubur orang gaya awak. Ada binatang ternak situ. Le sopan tuh. Model itu orang kita kepada wali, kepada syekh. Nya tak tahu siapa syekh itu. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi itu berguru langsung ke Madinah. Kalau tadi Mekah, poros Mekah namanya. Jadi Syekh Ismail itu imam poros Mekah orang Simabuah. Sedangkan orang Kumango, Syekh Abdurrahman poros Madinah. Beliau berguru kepada Syekh Muhammad Amin Ridwan yang mengajarkan kitab Dalail Khairat, kitab salawat. Ledo kitab salawat orang Siko. Orang-orang kalau meninggal horor ya, pakai salawat. Kitab salawat, orang kalau meninggal pakai salawat nak? Dulu itu amalan buya di surau, bukan untuk orang kematian. Itu makanan pagi sore, kumpulan salawat Nabi. Kini kalau kita caliak itu buku salawat terkena doa mati, sehingga orang takut, anak-anak takut mencaliak buku salawat. Iya Ustaz, begitu nak? Ambo dulu trauma. Jadi kalau melihat kitab salawat kami takut orang gaya kami mati. Berarti ada penyimpangan, ada kejahilan yang berkembang. Syekh Abdurrahman Kumango itu mengambil langsung dari periwayat kitab itu, namanya Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Beliau mempunyai lebih dari 40 thariqat sufi, ahli hadis, ahli tafsir, mustajab doanya. Nyambung ke situ. Dia ada kawan dembo dari Piaman. Kita sebut cek sanad orang Piaman, enggak? Jadi Syekh Yasin Al-Fadani itu Al-Maki, poros Mekah tapi belakangan, wafat tahun 1990. Umurnya panjang. Orang Piaman. Jadi guru orang Arab, guru orang Suria, guru orang Turki, guru orang Yaman. Dan paling lucu apa? Kawan kita ke Al-Azhar dapat guru coba guru ke Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Muslim dunia. Al-Fadani artinya apa? Al-Fadani, uang Padang. Padang Pariaman. itu artinya Al-Fadani. Kawan nambo Ustaz siapa namanya? Samsul siapa namanya? Samsuri ya. Maja di kampus Padang. Ketika ada syekh dari Mesir, kawannya beliau mengecek, ana syekhi Muhammad Yasin Al-Fadani qala kaza kaza. Guruku Syekh Yasin Al-Fadani berkata begini. Diselanya oleh kawan. Ya Sidi, Al-Fadani qaryati katanya. Itu orang Padang tuh, orang kampung dan tuh. La usaddiq anta kazib.
Dan tidak percaya loh ang tutua mahanya. Malah do orang Padang salim tu katanya. Tak percaya dah. Dan beliau ngambil ilmu dari Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Amin Ridwan. Abdul Muhsin mengambil dari gurunya Syekh Abdul Rahman tadi. Ayahnya sendiri, Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Jadi bergabung mengajarkan, termasuk Dalailul Khairat, kitab salawat. Kitab tu kini dituduh kitab syirik deh kawan sebelah. Ya, nanti Pak Wakil harus paham peta-peta pemikiran itu gawat-gawat Pak Wakil. Ya. Kami dulu 2013 itu muter se-Indonesia kecuali wilayah Papua belum ditempuh. Itu menjelaskan ke dai-dai, kawan-kawan kita para pendakwah, peta pemikiran. Jadi jangan terjebak, jangan ikut tren. Harus tahu nasab silsilah. Kiranya sangat ganas. Sangat ganas. Jadi ada cara kini orang memberanguskan, menjauhkan umat dari silsilah guru-guru tuanya. Maka diseranglah sufi, dituduh sufi Syiah, dituduh sufi itu penyembah kubur, dituduh kitab-kitab yang dibacanya kitab-kitab syirik. Anak-anak muda, kawan-kawan liau je, kau lain surang. Kau tersasek surang di ahli sunnah. Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi, orang mana tadi? Komango, punya murid paling hebat. Di mana? Kabupaten 50 kota. Tuh, pindah ke situ sudahnya Pak. Apa ceritanya kok? Namanya Syekh Maulana Syekh Abdul Qadim, orang Balubuh. Tahu Pak? Ya. Taram nanti Syekh Ibrahim di awal, lebih awal itu zuriat Rasulullah. Jadi kita punya kakek-kakek zuriat Rasulullah dulu di Taram tuh, Syekh Ibrahim namanya. Kalau ikut Syekh Abdul Qadim, Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim ko sudah mengaji kepada gurunya Syekh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh itu orang Padang Kandih, termasuk Kabupaten 5 kota. Akhirnya beliau ngajilah kepada Syekh Abdul Rahmannya baru pulang dari Madinah, ambil kaji. Maka berangkatlah beliau ke Tanah Datar sampai di Kumango, pas suluk di situ, ambil kaji Tariqah Samaniyah dan Tariqah Jazuliyah, dan kemudian mambek Silek Kumango. Silek Kumango itu kiranya pecahan dari Tariqat Naqsyabandiyah plus sama Niyah yang kini disyirik-syirikkan dek kawan tu. Bah kira-kira oleh nama guru kadang gitu dianggap syirik dek orang tu. Oleh nama Pak. Jadi kalau sampai kalamko ke orang Kumango, tolong rawat balik tempat itu. Kalau bisa kita hidupkan balik di situ. Itu tempat bersejarah. Tempat bersejarah itu poros ulama Madinah. Itu bisa jadi disertasi itu Pak. Ya. Kalau bisa di Padang kan ada UIN, ada UNAN, yang ada sejarahnya Pak, UNAN apa UNP. Itu bisa kajian sejarah. Sejarah keilmuan ulama Tanah Datar. Bisa masuk dan itu puas kita. Kitab-kitabnya banyak, risalahnya banyak. Tapi masih tulisan tangan. Ya, ada yang di Belando, ada yang di Perpus Nasional, dan kini banyak dikumpulkan oleh adinda kami, Apriya Putra, Tuanku Muda Khalis, ahli sejarah Minangkabau sadanya Pak. Nanti kalau Pak Wakil mau menelusuri sejarah Tanah Datar, ulamanya di kepalanya sadanya. Kitab-kitabnya apa, ini silsilahnya apa. Ini punya blog namanya Surautua Blogspot, nanti cari. Dan itu orang internasional datang ke beliau sekedar bertanya. Ada orang cari manuskrip ya. Ilmu-ilmu orang Tanah Datar kini ditampung dari orang 50 kota. Kami berharap nanti ada saatnya pulang balik ya, amin ya rabbal alamin. Maka cocoklah undang orang ahli-ahli sejarah tu, biarkannya bercerita bahwa hebatnya. Di situ kan ada kampus IAIN ya, baru jadi IAIN kan, alhamdulillah. Nanti doktor-doktor di situ kan bisa cerita kalaunya ahli sejarah, insyaallah ya. Apa yang mereka ajarkan? Ini bagian akhir yang mau sampaikan.
Salah satu yang mereka ajarkan dari akidah Ahlussunnah yang ambo harapkan itu jadi tren nanti, sifat 20. Mengaji sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Kalau ingin membangkitkan kembali bantang tarandam kebangkitan spiritual, intelektual, akidah Ahlussunnah, mulai dari akidah yang sahih. Carilah guru yang pakar sifat 20 yang bersanad, bersilsilah, bernasab, yang bersambung nanti kepada imam-imam kau tadi. Jadi gelarnya sudah imam seharusnya, Imam Ismail, udah boleh ya. So, karya-karyanya luar biasa. Yang kini hati-hati, sifat 20 itu dianggap oleh kawan sebelah itu apa? Bid'ah, ajaran sesat. Itu cara meruntuhkan, itu biasa. Kira-kira dulu kita melakukan enggak? Ya, Allah wujud, qidam, baqa. Antum yang bisa nyanyi, Syekh. Aneh enggak bisa, Syekh. Beliau dengar langsung. Ini orang Lintau. Lintau masih tanah data. Iya, kirain tanah penaki-daki. Kelok-kelok. Menyaksikan ayah beliau, Syekh Bashir, murid dari Buya Zakaria Labaisati Malalu, itu mendendangkan itu setiap pagi, ya tak? Pagi, sore, Allah wujud, qidam, baqa. Nah, itu hasilnya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa nanti enggak hanya gerakan subuh, tapi ada gerakan melakukan antaro, mensyairkan kembali, menghidupkan dan menjadikannya sebagai zikir. Kalau orang Jawa menyebutnya puji-pujian antaro azan dengan iqamat atau sebelum azan. Dulu itu berkembang di Makkah, di Madinah, sampai datang kelompok Wahabiyah 1924, itu diberantas oleh mereka. Nah, itu yang kita sedihkan, ya. Jadi sejarah di tanah data bukan hanya sekedar batu batikam, ya. Boleh yang rekan-rekan itu Kuburajo, ya, itu sejarah pra-Islam. Yang post-Islamnya, setelah Islam masuk, itu lebih canggih dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. So, kitab-kitabnya banyak, ya. Semoga ini awal dari pemanasan, ya. Semoga apa-apa ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan, para asatis angik telingonya. Kalau bisa berak kamu kan. Wassallallahu ala Muhammad, silakan.